Potbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arsip, berjumpa lagi dalam program kita yaitu Potbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami. Kali ini kita kedatangan narasumbernya ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya dari kemarin-kemarin itu ya. Kita kedatangan Ibu Retno Wulandari. Beliau ini salah satu tokoh kenapa arsip itu bisa disimpan di BSI sekarang ini. Nah, oke. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, boleh kenalan dulu, Bu? Boleh. Oke. Bu Retno. Bu Retno bergabung di ANRI dari tahun kapan, Bu? Nah, kalau cerita tahun itu malu saya. Jadi lulus dari UGM itu 90, tahun 90 dari sejarah sastra sejarah gitu kan. Oh iya. Itu 90. 2 tahun itu kalau dulu tuh rame namanya apa sih namanya? Bimbingan itu loh. Iya. Nah, saya ngajar di sana 2 tahun. Ngajarnya sejarah. Sejarah. Habis itu di ANRI 92. Oh, 92 di ANRI. Oh, gitu. Jadi jangan dihitung berapa puluh tahun ya. Siap, Bu. Berarti Ibu FIB, Bu ya? Iya. Agama. Oh, kebetulan Iya. sama-sama agama kita, Bu. Iya. Ketemunya di Aceh, Bu. Betul. Oke. Seperti yang kita tahu kan, Bu, tadi saya udah jelasin bahwa arsip yang kita simpan di balai ini salah satu tokoh yang membuat arsip itu bisa ada di sini kan Ibu. Saya jujur dulu, Bu. Saya ketika pertama kali masuk ANRI itu, saya waktu memutuskan milih Aceh itu saya nggak tahu alasannya, milih aja, yang penting masuk mikirnya dulu. Tapi ketika pertama kali diserahkan dari kepegawaian untuk magang di pengolahan, yang pertama menerima Ibu waktu itu kan, Bu. Wah, itu ada satu pertanyaan yang waktu itu bikin saya terdiam, tapi dari sana juga saya baru tahu. Pertanyaannya waktu itu saya ingat banget. Kalian milih Aceh, kalian tahu arsip apa yang ada di sana? Wah, saya dengan sombong dan saat tahunya bilang arsip tsunami, Bu. Ya, arsip tsunami apa? Nah, itu pertanyaannya. Ini mungkin yang juga jadi pertanyaan teman-teman, kan arsip tsunami itu apa? Nah, waktu itu di saat itulah saya baru pertama kali mendengar bahwa arsip yang dikelola di balai itu adalah arsip-arsip rehab rekon Aceh pasca tsunami. Seperti itu, Bu ya. Dan di sana saya pertama kali mendengar kata BRR. Mungkin bisa dijelasin, Bu. Dulu pertama kali kok bisa Ibu terjun menjadi tim penataan arsip BRR itu bagaimana dulu awalnya, Bu? Iya. Jadi kenapa sih ada arsip BRR Natnias di sini gitu ya? Itu memang tidak bisa lepas dari duka kita ya. Iya. Duka terkait dengan tsunami Aceh. Betul. Nah, secara pemerintah kemudian kan mengeluarkan Perpu ya. Iya, Perpu nomor 2 ya. Itu terkait dengan ditetapkannya BRR Natnias. Jadi kepanjangannya kan ada itu. BRR Natnias itu intinya adalah untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami itu. Nah, memang ketika BRR dibentuk itu dia lahir sudah tahu. Nanti ketiadaannya juga sudah tahu. Jadi udah tahu umurnya, Bu. Iya, gitu. Jadi kan itu berakhir di 2009. Iya. Nah, 2008 itu ada MOU. Oh, MOU. Ada MOU antara BRR Natnias dengan ANRI dan juga Pemprov lah, karena kita kan nggak bisa lepas dari segitiga, Bu ya. Ada Pemprov. Nah, mungkin arsipnya ada di sini juga kan terkait MOU itu, kemudian turun ke PKS. Nah, turun lagi ke PKS antara BRR dan ANRI, kemudian turun lagi ke Pusat Jasa Kearsipan. Oh, jadi dari BRR ada PKS lagi ke Pusjas gitu. Waktu itu Ibu di Pusjas. Iya. Jadi Pusjas waktu itu adalah Pak Rudi Anton. Kapusnya Pak Rudi Anton. Nah, saya kebetulan di waktu itu apa sih namanya? Bidang Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip. Jadi Kabit Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip. Nah, karena sudah ada MOU, kemudian PKS dan turunannya antara Pak Rudi dengan, kalau nggak salah ada PPK-nya di sini, namanya Pak Zainal atau Pak
PPK Dari BRR. BRR, iya. Nah itu ada Pak Yunan di situ. Pak Yunan satker ininya di BRR sini. Nah itu kan berarti di awal 2008. 2008. Jadi awal 2008 itu sudah ada ini perjalanan kita ini berhubungan dengan BRR tadi. Intinya adalah untuk melakukan pengelolaan dan penyelamatan arsip BRR Natnias. Oh, berarti fokusnya itu pengelolaan dan penyelamatan. Nah, di dalam perikatan kerjasama tadi, di situ ada ruang lingkupnya lah, lingkupnya. Itu kalau nanti bisa dicek itu sekitar bulan Juni, startnya itu Juni kalau enggak salah. Juni 2008. Juni 2008. Tapi kan PKS MOU kan awal. Sudah ada, ya, awal. Nah, jadi starting awal itu, nah kita kan bayanginnya pekerjaan yang paling jauh itu di sini. Di sini, di Aceh. Nggak bisa naik kereta. Iya, karena nggak ada ini kan. Iya. Ya, salah satu kan di Aceh, kemudian ada juga di Medan. Kita memang di mana? Bangkaltim juga ada kan waktu itu. Nah, yang paling jauh ini di sini di Aceh. Nah, repotnya lagi bahwa BRR ini kan unik. Bahwa rehabilitasi dan rekonstruksi rehab rekonnya BRR Natnias itu kan terbagi di satker-satker yang satker yang menyebar di seluruh wilayah Aceh sampai Nias. Nah, Aceh sampai Nias. Itu salah satu tantangan. Tapi satu sisi memang ada arsip-arsip yang mungkin kondisi di Banda Aceh ini kan berarti di sana di kantor pusatnya BRR. Kemudian nanti di pendidikan itu di satker pendidikan tuh di mana gitu kan. Nah, itu kan nyebar-nyebar. Nah, jadi sebelum kita ke sini memang tidak bisa tidak kita memahami fungsi BRR Natnias tadi. Nah, memang di dalam pekerjaan tadi ruang lingkupnya salah satunya adalah penataan arsip. Penataan fisik arsipnya. Penataan fisik arsipnya ini memang kalau kita lihat BRR ini karena rehab rekon dan dengan cakupan keluasan pekerjaan itu kan kalau dilakukan oleh pihak ketiga itu kan sistem penuangan atau sistem arsip yang tercipta nggak bisa lepas dari pengadaan kan. Jadi pekerjaan misalnya bangun rumah itu berapa puluh ribu rumah, berapa penyedia yang melakukan itu gitu kan. Nah itu baru bangun rumahnya gitu kan, belum bangun jembatan. Nah itu kan tetap jadi yang melakukan pekerjaannya PT mana, berapa rumahnya di wilayah mana. Nah si arsip itu dia tidak bisa lepas dari tahapan pengadaan. Kompleks berarti Bu ya. Dan itu salah satu keunikan arsip kan salah satu itu. Tapi mungkin bagi teman-teman kita waktu itu ketika menata, salah satu unsur dalam tanda petik agak mudah karena apa? Dia kan memberkas. Berkas dari awal sampai BAST. Iya. Sampai serah terima. Jadi teman-teman kan checking kalau itu terkait dengan pekerjaan mau pendidikan, ada perumahan, ada agama sosial budaya. Itu kan kita bagi ke 9 titik ya waktu itu kan. Nah, walaupun ada juga di luar itu. Yang susah kan di yang korespondensi. Iya, surat menyurat tetap ada lah. Termasuk dari sisi karena arsip itu adalah whatever the medium, berarti kan ada juga foto, video. Gitu. Nah itu tentu ketika tercipta di mana titiknya, itu kan nggak bisa lepas dari fungsi BRR. Fungsi BRR secara keseluruhan. Menempel di fungsi. Iya, titik-titiknya itu. Nah kita sebelum ke sini, jadi waktu itu
saya Kabid Jasa Sistem dan Pembenahan Arsip itu, tim kita itu ada namanya Pak Amir Sam. Oh ya, Pak Amir Sam. Iya, iya. Nah, itu adalah kepala balai pertama itu. Itu satu tim dengan kita. Ada satu tim dengan kita. Waktu itu ada Pak Banu juga. Nah, yang pembenahan itu Pak Amir. Nah, itu termasuk yang pertama kali ke sini itu Pak Amir Sam itu. Ini menarik nih, Bu. Kan waktu itu kan jasa banyak orang tuh yang ke sini. Iya. Nah, kalau tim intinya sendiri dari pusat jasa itu siapa, Bu? Yang orang-orang yang pertama berangkat ke Aceh kala itu? Tim yang pertama babat alas lah intinya. Babat alas. Iya, yang jelas Pak Kapus. Pak Kapus kan tetap Pak ini Rudi, ya. Ini apa? Jakarta Aceh gitu kan ya. Pak Kapus, saya di bidang jasa sistem pembenahan. Ada Pak Bambang Haryanto. Bambang Haryanto, karena di sana salah satu yang support kita untuk aplikasi terkait ininya ya. Kemudian pembenahannya itu Pak Amir Sam. Nah, yang sistem adalah Pak Banu. Waktu itu Pak Banu. Iya. Jadi di dalam kerjasama itu, jadi selain penataan, membuat sistem juga. Iya, karena tadi pembenahan sistem ya. Karena kan ketika kita melakukan penataan itu nggak bisa lepas dari sebenarnya ini pengaturan informasinya seperti apa gitu kan. Berarti definisi sistemnya itu pedomannya atau suatu macam aplikasi atau seperti apa, Bu? Dua-duanya. Oh, berarti selain jadi, pembenahan juga pembuatan ada ada pedomannya. Pada waktu itu kan ya walaupun nanti 1 tahun berikutnya sudah berakhir gitu kan, tapi itu menjadi salah satu tool juga ketika kita melakukan penataan arsipnya. Karena dari sana kan dianalisis oleh dalam rangka penyusunan klasifikasi arsipnya, itu kan memahami fungsi memahami fungsi BRR NatNias gitu. Termasuk aplikasi. Nah, aplikasi itu sebenarnya salah satu tool untuk ketika teman-teman sudah melakukan input data, tentu juga harusnya sudah dilakukan verifikasi ya. Kalau dia sudah manuver segala macam, dia masuk di resist tadi kan. Oh, berarti kalau sudah di verifikasi terakhir baru resist. Iya, istilahnya sudah oke lah gitu kan. Nah, itu waktu itu di resist tadi. Nah, yang berikutnya, yang keempat itu adalah alih media. Oh, berarti iya. Alih media itu ya itu barengan kan? Iya, barengan gitu. Jalan bersama, Bu ya. Barengan dan kita tahu waktu itu tantangannya adalah Aceh itu sering mati lampu. Mati lampunya sekarang lama. juga lagi suka mati lampu, Bu. Mati lampunya lama gitu. Iya. Dan kita kan apalagi alih media gitu kan. Input data, makanya untuk jadi itu kayak berproduksi. Jadi tim tadi itu bergerak gitu kan, ada shift malam gitu kan, ada pagi sampai sore. Berarti 24 jam bekerja terus, Bu? Itu yang alih media. Oh, yang alih media. Yang alih media kan kita sewa di sini di Lampinang. Oh ya, ini menarik nih, Bu. Kan waktu itu belum ada kantor, Bu. Itu di mana sih, Bu, bekerjanya, Bu? Jadi gini. Sebelum kita ke sini, sebelum kita membawa pasukan itu kan hampir 100. Dari Jakarta semua, Bu? Enggak, jadi pasukan itu kan hampir 192-an gitu, 92, terus dari sini hampir sekitar 30, mungkin 28-30 lah dari Banda Acehnya. Dari Banda Acehnya. Nah, jadi yang sebelum tim ratusan ini bekerja ke sini, berarti kita sudah survei dulu ya. Iya, sebelum survei, teman-teman tadi itu dibekalin dulu. Jadi ada semacam apa sih? Bintek. Iya, bintek singkat. Di Jakarta ada, di Aceh ada. Pembekalan lah. Di Aceh itu juga ada saya ingat ada dokter hewan, saya nggak tahu sekarang dokter hewan. Macam-macam profesinya, Bu ya. Macam-macam gitu ya. Ada dokter hewan, macam-macam dah. Nah, itu jadi kurang lebih hampir 130-an ya waktu itu.
di Banda Aceh. Sekitar 90-an dari Nah, itu Jakarta. sudah dilakukan pembekalan di Banda Aceh juga pembekalan. Nah, satu sisi sebelum ini datang, berarti kita harus menyiapkan tempat tinggalnya di mana. Betul. Nah, itu dia. Jadi sebelum ini kita harus cari rumah yang besar. Tentu nggak boleh bareng antara Laki-laki dan perempuan, Iya. gitu kan. Jadi kita siapin untuk tim cewek gitu kan. Ada rumah besar di sini, Lampinang itu rumah besar. Rumah besar itu salah satu office itu kita di situ. Office-nya itu salah satunya kita di situ. Kemudian di tengah kan dia besar, itu dipakai untuk ahli media waktu itu. Termasuk ada yang input data. Nah, kalau menata arsipnya itu di masing-masing titik. Di masing-masing tempat satker tadi. Jadi kalau ini berarti di BRR-nya, kantor pusatnya. Saya ingat waktu saya lupa ingat itu di. Jadi titik-titiknya itu apa namanya? Ya di Banda Aceh ya. Kalau ini salah satunya adalah memang waktu itu sama BRR Natnias itu juga disewakan atau apa tempat lah ya kayak difasilitasi lah intinya Bu ya. Berarti kalau untuk pengelolaan penataan tadi itu masing-masing nyebar di satker pembenahan itu. Jadi kan kita udah siapin rumah nih, tapi don't forget bahwa teman-teman itu sebelum kerja kan perutnya harus kenyang. Betul. Salah satu yang berjasa itu namanya Mbak Tina. Masih Bu sekarang. Mbak Tina itulah yang memasakkan kita. Itulah yang belanja ke Ulai Kareng gitu kan. Pagi itu udah mungkin setelah subuh lah. Pagi-pagi dia ini. Jadi sebelum teman-teman itu ke TKP, perutnya harus diisi dulu. Sehat dulu gitu kan. Jadi ketika kita memahami fungsi BRR itu, akhirnya kita dengan pasukan yang ada, dengan tim yang ada, itu kita kelompokkan menjadi 9 titik. 9 titik. Jadi seluruh fungsi yang ada di BRR itu tercover oleh 9 titik tadi. Jadi yang titik pertama itu memang agak mix di situ. Jadi ada satuan anti korupsi, terus apa? Nah Pak Kuntoro, nah itu di situ tuh di pusat ya di kantor BRR. Satu. Kemudian kalau pendidikan itu saya lupa ininya. Nah itu ada di ininya satker ini, ada perkem, ada agama sosial budaya. Jadi 9 titik itu nyebar. Nah pada waktu itu oleh BRR difasilitasi juga mobil operasional gitu kan, mobil operasional di 9 titik tadi. Nah 9 titik itu bergerak untuk menata. Kemudian termasuk input data gitu ya, input datanya apa namanya. Nah, di situ untuk quality controlnya itu ada teman-teman Andri sebagai supervisor. Di sana ada Pak Sumitro, Pak Sumitro yang sekarang di Kapus itu, Pak Mitro, kemudian ada Pak Tamsir. Pak Tamsir, Asparis Utama. Iya, Asparis Utama. Kemudian, ada Mas Bambang itu dia ini juga pegang ini, ada Pak Amir Sam gitu kan dipegang. Jadi 9 titik itu ada menghandle dari sisi QC lah, quality controlnya. Walaupun memang sekali lagi karena datanya itu adalah puluhan ribu. Besar. Puluhan ribu data. Ada berapa ratus satker, termasuk kontraknya itu berapa ini kontrak gitu kan. Nah itu bisa dibayangkan kalau misalnya mungkin teman-teman melanjutkan meng-QC dari hasil yang ada itu memang mungkin banyak hal yang memang harus diperbaiki, harus disempurnakan karena tadi walaupun pasukannya itu sudah disamakan persepsinya, tapi kan dia lulusannya macam-macam. Ada dokter hewan, ada D3 arsip, ada S1 perpustakaan, ada macam-macam lulusan itu dijadikan ada pembekalannya. Jadi intinya walaupun tadi udah kita bikin standar, tapi kan backgroundnya masing-masing beda-beda. Ya, dan itu kan butuh proses, itu butuh proses dan itu kita tidak menampik bahwa oh ya kita 100% berkualitas sempurna. Kita tidak ini, dan kita menyadari itu. Karena apa?
apa namanya? Kan ketika habis di Bintek itu kan nggak, apalagi belum memahami, karena ketika menyentuh arsip itu kuncinya adalah pemahaman terhadap fungsi yang ada. Betul. Kuncinya di sana, termasuk seri-seri apa sih yang ada di BRR itu apa saja gitu kan. Nah itu kan harus memahami, kemudian pegang arsipnya gitu kan. Nah padahal itu heterogen gitu kan. Ada S1, ada D3 gitu kan. Ada dokter hewan, ada pokoknya ya, intinya walaupun udah dikasih teori, ketika prakteknya tetap awam dulu Bu ya. Oh iya, dan itu butuh proses. Nah itu kan di titik-titik tadi ada namanya ada korlap lah ya, itu yang jadi ininya, ada korlapnya. Nah apa namanya, pagi itu mereka keluar dari sarangnya. Keluar dari sarangnya tentu harus makan dulu. Harus makan dulu. Jadi sore itu ya jam 5 lah. Kita di sini kan maghrib itu lama kan ya. Jam 7 biasanya Bu. Ya itu jam 6 mungkin baru pada ini kan. Nah itu lapar-laparnya di situ tuh. Bu Tina lagi yang bekerja. Iya, Bu Tina lagi gitu ya. Nah itu jadi tim kita itu nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang. Gimana pulang? Tiketnya mahal. Aceh Jakarta iya, gitu. Betul, Bu. Ya kontrak ya sampai ininya selesai gitu. Memang pada waktu itu saya lupa ingat. Mau lebaran itu sepertinya ada fasilitas dari boleh pulang. Dari BRR pulang satu pesawat itu. Satu pesawat. Oh, di-charter satu pesawat. Satu pesawat. Nah, gimana orang puluhan? Iya, gitu, ratusan Bu ya. Ratusan balik gitu kan. Nah, itu pernah itu balik lagi gitu kan. Nah, memang karena hampir ya 128 lah pada waktu itu, tentu ada saja sih di lapangan itu ketika ini itu tim 9 siapa yang nggak masuk ini kenapa sakit. Saya tengok kalau misalnya ini di kontraannya lah sakit apa harus dicek kalau sakit harus ke dokter gitu kan. Memastikan. Karena kan memang kalau itu kan ada mungkin sisi jenuh mungkin juga ada lah. Betul. Mungkin gitu kan. Nah satu sisi ya karena ini target kan dia udah kayak berproduksi gitu Pak. Mas Wawan, jadi nggak boleh gitu. Kalau sakit ya segera ke dokter. Makan yang ini ntar balik lagi kerja. Karena ada target tadi. Ada target yang harus dikejar Bu ya. Ada target yang harus dikejar. Itulah kondisi awal. Jadi ketika Juni itu sudah dihitung masa aktif kerjanya itu kan kurang lebih 210 hari kerja pada waktu itu. Jadi Desember terus dipanjang lagi di 2009 kan? 210 hari berarti sekitar 7 bulan Bu ya. Iya. Juni itu nanti bisa dicek di perikatannya itu arsipnya ada. Nah itu 210 hari kerja untuk mengerjakan tadi itu. Itu benar nggak boleh pulang sama sekali Bu? Enggak. 7 bulan di Aceh Bu ya? Jadi teman-teman itu enggak pulang. Saya balik kalau misalnya ini apa namanya ke Jakarta, ya saya nggak mungkin ninggalin anak ini gitu ya. Nah, oh iya ada Pak Soleh waktu itu. Iya Pak Soleh ya. Pak Soleh, Pak Bambang, Pak Soleh, Pak Amir Sam. Jadi kita titik-titiknya itu menyebar di Lampinang, terus saya lupa nama-nama ininya. Nama-nama daerahnya. Nama-nama daerahnya gitu. Saya ingat saya karena tinggal di situ di Lampinang, ingatnya di sini di Lampinang. Oke. Ini Bu, kan tadi timnya ada yang memang pasukan itu bawa dari Jakarta yang pasti backgroundnya bukan orang Jakarta semua kan Bu. Terus juga ada pasukannya yang dari Aceh. Ada kendala nggak Bu? Maksudnya menggabungkan supaya mereka ini berbaur bekerja sama, karena kita tahu bahwa salah satu kendala yang paling dasar itu adalah bahasa mungkin. Nah itu ketika itu kendala-kendala apa saja Bu yang dihadapi di lapangan dalam membentuk tim ini supaya solid karena kan dipecah lagi jadi 9 sektor. 9 sektor. Iya. Gini Mas Wawan, betul. Jadi salah satu pesan Pak Kamaruzaman itu salah satunya juga itu. Pak Ses, Iya, Teguh Pak Kamaruzaman. Sekretaris BRN. Iya,
Jadi melibatkan tetap keterlibatan dari teman-teman di lokal Aceh gitu kan. Nah, itu dilebur. Dilebur dalam 9 titik tadi. 9 titik tadi gitu. Jangan gabung sini semua. Enggak, dilebur ke 9 titik tadi karena 9 titik itu kan nanti ada yang nata arsip. Betul. Ada yang alih media. Ada yang input. Karena nggak mungkin semuanya itu pegang laptop. Pada waktu itu masih ada yang pakai kertas deskripsi. Gitu. Nanti kalau pulang diinput gitu kan. Jadi ada yang langsung input gitu kan. Jadi pada waktu itu teman-teman dari Banda Aceh itu dimasukkan ke dalam 9 titik tadi. 9 titik. Jadi lumpur itu udah rame lah di situ, udah rame lah. Sebelum ke sektor-sektor masing-masing tuh, setiap pagi tuh ada briefing gitu dulu nggak Bu? Atau langsung, kalau udah tahu langsung jalan aja gitu? No. Jadi gini, jadi selain penyamaan persepsi tadi, itu ada evaluated weekly. Weekly itu ada evaluated. Jadi sama teman-teman dari QC-nya tadi. si korlap tadi. Iya, yang jadi QC ada korlapnya nih. Evaluated. Berapa capaiannya, kendalanya seperti apa ininya. Nah, itu kan di evaluasi tadi. Itu satu sisi. Kenapa itu diperlukan? Karena kita pun dievaluasi weekly oleh BRR. Yes. Jadi 1 minggu sekali itu ada evaluasi berarti dari BRR. berjenjang Bu ya? Justru kan nggak mungkin ketika saya berhadapan dengan teman-teman dari BRR, kita tidak ada data. Betul. Kan berarti tetap weekly, pokoknya hari Jumat kan Sabtu itu itu misalnya meeting itu untuk per masing-masing itu capaiannya berapa jumlah boxnya, berapa gitu kan? nomornya, berapa nomornya, karena gini, teman-teman BRR itu kan banyak juga yang karena kan heterogen juga. Betul. Jadi ada yang dari Medco, teman-teman dari IPA yang dari bukan sosial. Bu Retno, kalau 1 meter linear itu seberapa? Mau mainannya main ini ya Bu, main angkanya. 1 meter. Karena kerjasamanya kan 1 meter ke cas. Iya. Kan gitu kan, ada casnya gitu. Nah, Bu Retno ternyata 1 meter itu nggak padat, nggak penuh gitu kan. Nggak penuh. Boxnya. Kan gini, misalnya 1 box. Ketika kita bicara di situ misalnya paket pengadaannya atau paket pemeliharaannya, itu kan mungkin satu box mungkin bisa hanya 1. Betul. Kan sisanya sedikit. Sisanya Iya. paling segini. Kan nggak mungkin dimasukin dipaksain lagi. Nggak bisa juga Bu ya. Dipaksain kan nggak bisa. Nah, itu yang kita jelaskan ke teman-teman BRR yang bener-bener dukung pakai meteran rigid gitu. Ya. Nah, itu weekly kita harus mempertanggungjawabkan itu, capaian penataannya berapa, alih medianya berapa, termasuk sistemnya itu. Pada waktu itu tim sistem itu Pak Sauti Hadiwardoyo yang memegang sistem tadi. Iya. Wawan tahu nggak Pak? Saya belum kenal Pak Sauti. Jadi yang di tahun kedua itu Pak Saukinya berpulang. Jadi belum selesai tapi berpulang. Di tengah tugas Bu ya? Iya, di tengah tugas. Nah, itu berpulang. Nah, itu di Aceh Bu? Enggak, udah pulang. Pulang. Sudah pas lagi pulang gitu. Jadi semuanya itu ada ininya. Jadi kita itu nggak bisa bergerak karena weekly itu mesti meet. Jadi kalau salah satu kalau kita nggak siap atau gimana, kita harus bisa menjelaskan apa yang kita lakukan dalam minggu ini, kan tetap harus ada progress, harus ada laporan tetap ya, harus ada progres gitu. Nah, itulah kenapa kita tim nggak bisa bergerak, jadi tetap Senin itu, kalau nggak salah Senin, setiap hari Senin itu mesti ada weekly meeting dengan BRR itu. Berarti kalau boleh. Ini Bu, lanjut Bu.
berarti dulu kalau untuk sistem kerjanya, kalau selain yang ahli media, Oke. itu berapa hari kerja, Bu? 5 hari kerja atau 6? Jadi kita itu libur itu hari Minggu saja. Hari Minggu saja berarti? Hari Minggu saja. Cuman kan kalau kita ngerjain di BRR kan nggak mungkin ini. Di office sana kan dia harus ada yang di sana kan. Iya, betul. Jadi kan ada yang kita ini sewa juga, sewa ruko. Waktu itu kan ada sewa. Karena kan menata itu harus ditempatkan arsipnya habis itu gitu. Nah, ditata. termasuk si balai, embrio balai itu kan dibikinkan oleh BRR kan. Nah, itu kan termasuk gedung dan ininya kan, raknya gitu kan. Nah, termasuk maaf mungkin di provinsi udah nggak ada arsip kita kah? Masih ada sebagian, Bu, yang Masih ada, belum kita deh. pindahannya masih jalan terus tiap Oh tahun. iya. Nah, salah satunya kita maaf ngerepotin teman-teman ya. Di provinsi. Yang provinsi gitu kan. Jadi titik-titik arsipnya banyak. Pada waktu itu berapa titik? Gini. Jadi di BRR itu kita sewa rumah pun mahal karena apa? Karena BRR itu kan banyak NGO, banyak NGO yang dia juga sewa di sini gitu, sewa. Jadi mencari rumah yang besar, namanya pasukan itu hampir 100 itu, yang perempuan berapa, yang laki berapa gitu kan, kan nggak mungkin rumah dengan hanya berapa kamar gitu kan. Jadi memang sewanya harus rumah yang besar gitu kan. Itu bisa menampung semua itu ya. Dan memang pada waktu itu karena memang banyak dari luar tadi, itu biaya hidupnya memang berbeda, lebih mahal, lebih kalau karena mengikuti ini Bu ya, Iya. orang-orangnya yang heterogen tadi, yang rata-rata Iya. makan dari luar negeri. Tapi gitu. memang salah satu ini adalah ritme Jakarta Banda Aceh itu bisa berapa kali si pesawat tadi bisa berapa ini? Jumlah penerbangannya. Iya, jumlah penerbangannya padat lah, maksudnya dari pagi sampai sore gitu. Itu waktu kesini waktu itu secara infrastruktur gimana, Bu? Apakah udah hampir selesai semua pembangunan atau malah udah beres semua? Oh no, itu berarti kan Masih pertengahan 2009 kan akhir BRR. 2009. Nah, 2005 kan? Iya, 2005 2009. 2005 2009. Nah, kita masuk di 2008. 2008 2009. Gitu kan. Jadi kalau kita bicara apa namanya? Infrastruktur, dia udah langsung berproses kan, istilahnya kalau kinerja BRR itu karena dengan durasi yang sudah ditentukan jelas, sudah awal ditentukan akhirnya gitu. Ketika dia dreng gitu ya udah jalan gitu kan. Nah, makanya salah satu keunikan Rehab Rekon ini kan bahwa pelaksanaan di lapangan itu dilakukan oleh satker-satker tadi. Satker-satker, makanya kita harus tahu jumlah satker tahun ini berapa ini. Nah, ini salah satu titik juga di mana kita harus memahami titik-titik arsipnya itu ada di mana. Iya, karena kan kalau saya baca arsipnya itu kan, Bu, secara struktur organisasi kan BRR sangat dinamis sekali. Iya. Sebentar satkernya hilang, sebentar unit ini muncul seperti itu. Dan itu sangat berbahaya sekali karena kepedulian kan arsipnya. saya kan termasuk. Jadi dari berapa titik yang region tadi kan, saya termasuk yang mendapatkan NIAS untuk menarik arsipnya dari NIAS, gitu. Ada NIAS, kemudian saya lupa Pak Tamsir itu apakah ke Takengon atau ke Melabu gitu. Jadi titik-titiknya itu ada penyelamatan untuk dibawa ke sini. Nah, ketika dibawa ke sini itu kan pakai itu disupport juga oleh BRR untuk ketika dia lewat darat misalnya truk gitu kan, itu arsip itu. Nah, arsip itu ya karung tadi kan masuk di inilah, yang penting dia masuk di dalam dibungkus gitu kan. Yang penting kebawa dulu ya. Teman-teman bayangin ketika itu si truknya datang, coba
saya nurunin. Padahal kita punya pasukan banyak kan. Iya. Tapi kan nggak. Salah satu sisi oke, jadi diturunin teman-teman di sini maksudnya. Iya, paham. Ada yang ini gitu kan. Nah itu kan kalau nggak salah total waktu itu berapa meter linear untuk fisiknya ya, 6.000 atau berapa. Nah salah satu mungkin teman-teman di BRI ini salah satunya adalah memang kita harus melihat dulu menatanya itu berapa meter linear. Dulu kalau nggak salah 6.000 ketika waktu itu, kalau nggak salah meter linear. Tapi kan itu belum dilakukan penataan gitu kan. Jadi mungkin di situ juga tercampur juga non arsip dan lain sebagainya gitu kan. Pokoknya dibawa aja semua dikarungin. Dibawa, diselamatin aja dulu gitu. Ada salah waktu itu kita nyewa di daerah mana, jadi kayak ada gor apa gitu, daerah kampus mana ya? Unsia? Aran ini mana? Mas Bambang mungkin ingat lah. Iya. Gitu. Berarti pokoknya dikumpulin semua dulu di Banda Aceh Bu ya? Kumpulin. Nah ini Bu, kan tadi salah satu kontraknya itu adalah pengelolaan dan penyelamatan. Nah ini terkait penyelamatan Bu. Kan waktu itu kita tahu kan 2005 itu adalah penandatanganan MOU Helsinki yang menandai rekonsiliasi damai antara GAM dan RI. Nah berarti kan masa BRI ini kan sebenarnya masa transisi Bu ya? Iya. Nah dari teman-teman Andri sendiri Bu, dari teman-teman Pusja sendiri, ketika melakukan penyelamatan, ada kendala tertentu nggak Bu di lapangan? Misal mungkin di daerah mana yang merasa, oh ini nggak boleh, atau seperti apa Bu? Iya, jadi memang sebelum kita masuk membawa teman-teman ke Aceh, kita kan tetap harus memahami budaya. Betul. Budaya setempat gitu kan, budaya setempat, kemudian ya aturan-aturan yang ada lah gitu kan, aturan-aturan yang ada, termasuk apa namanya, ya waktu itu saya ingat juga. Jadi pagi itu kalau setelah selesai subuh gitu ya, kita hari Minggu itu kan free kan. Free. Nah kita itu ikut senam di mana tuh? Belang Padang. Lapangan. Belang Padang ya. Belang Padang. Kadang kan kita lupa gitu ya, Bapak membaur dengan bapak-bapak. No, Bu. Oh, karena kita budaya di Jakarta gabung-gabung aja Bu ya. Itu salah satunya gitu kan. Jadi kita menjadi paham gitu kan. Jadi ada culture shock sedikit Bu ya. Ya itu yang harus disesuaikan gitu kan. Nah itu sebenarnya sudah di-note oleh Pak Kamarudzaman juga sebelum teman-teman itu di lapangan gitu kan. Jangan samakan, maksudnya tidak bisa disamakan dengan ini gitu kan, dengan teman di masing-masing, apalagi dari Jakarta gitu kan. Jadi memang kita harus hormati budaya setempat. Budaya lokal. Mungkin salah satunya teman-teman dari Aceh inilah yang mengingatkan, atau ya dia yang ini, karena kan komunikasi dengan bahasa Aceh gitu kan, ada yang ini nggak tahu Bu Eva udah bisa bahasa Aceh. Dulu saya bisa tapi lupa, nggak ini gitu ya. Kalau saya baru ngerti aja Bu, belum bisa jawab. Oh tapi udah ngerti dikit-dikit. Ya, itu salah satunya. Jadi dimanapun tempat itu berada, termasuk di sini karena sering mati lampu ini kan kita harus ada mitigasi risiko. Karena kita nggak mungkin ketika mati lampu alih medianya berhenti gitu kan. Jadi targetnya nggak terpenuhi gitu. Makanya harus ada di setiap rumah kita itu ada genset. Nggak tahu sewa atau ini, lupa. Jadi ada genset sehingga tidak, bahwa ketika mati lampu itu tetap harus prepare semua itu harus jalan gitu. Berarti memang sudah dipertimbangkan Bu ya, bahwa daerah ini bakal sering mati lampu, tapi pekerjaan kita udah tertarget nih, harus terus jalan nih, walaupun nggak ada alasan apa. Iya. Berarti ada sedikit culture shock juga Bu ya ketika itu. Harus pembekalan itu, pembekalan kan termasuk dari sisi selain teknis kan juga non teknis gitu. Karena ya tadilah ya mungkin teman-teman sakit tadi kan bisa
sakit beneran apa enggak gitu kan yang harus kita lihat gitu kan. Ya kalau beneran kan kita harus cek juga sudah ke dokter Bu ya. Iya. Kalau enggak nanti makin bahaya. Karena memang berat Mas. Karena kan itu buka dulu tuh, buka si karungnya tadi itu kan. Yeah. Turun dari truk itu kan memang misalnya taruh di ruangan sini. Nah itu kan teman-teman nanti misalnya di sana ambil satu karung itu dibuka di apa namanya dipilah gitu kan, dipilah karena walaupun kegiatan sama, yang melakukan berbeda, penyediaannya berbeda. Tentu deskripsinya kan ada perbedaan walaupun itu tetap ini. Nah itulah di lapangan. Gitu. Oke. Kalau berarti sebenarnya kontraknya waktu itu berapa lama Bu antara Puskes dengan BRR itu? Ya itu. Targetnya itu berapa bulan atau berapa? Nanti Mas Wawan bisa ngecek di arsipnya itu apa? Di PKS itunya ya. PKS kan ada ya. Itu kalau tidak salah 200 di 2008 itu 210 hari kerja. Oh, 210 hari. 210 hari kerja itu mulai start di Juni. Saya lupa tanggal berapa. 210 hari kerja tuh ya Bu ya? Ya, hari kerja. Tapi kan kita nggak mungkin dong Sabtu santai-santai. Yeah. Sabtu kita masuk. Iya, karena ngejar ngejar targetnya. Ngejar targetnya. Oke. Jadi terlepas mungkin ketidaksempurnaan itu jelas ada, tapi mandat tadi pengelolaan dan penyelamatan itu salah satunya ya di BAST ini yang meneruskan teman-teman untuk melakukan pengelolaan untuk meneruskan dan mengecek kembali. Oke. Bu, mohon izin Bu, ini ada pertanyaan off the record. Ya. Kalau seandainya Ibu pengen nanti boleh ditayangkan ini tayangkan. Kalau seandainya enggak ya nggak salah. 210 hari kerja itu kan waktu yang lama Bu. Karena bukan 210 hari tapi ada tambahan hari kerja itu kan. Iya. 210 hari kerja di Aceh, meninggalkan keluarga dan mungkin ada hal-hal yang lain. Apa saja Bu yang Ibu korbankan untuk menunaikan dedikasi, maksudnya tugas ini seperti itu Bu, selama masa penataan nasib BRR itu sendiri? Iya. Dari Ibu pribadi? Iya, gini. Jadi di pusat jasa itu kan konsekuensinya adalah memberikan jasa. Betul. Jasa kearsipan apapun bentuknya kan, apapun bentuk dan di mana lokasinya. Nah, memang mungkin ketika misalnya di Bank Sumut kan ada kita, Bank Kaltim juga ada. Itu kan memang dari sisi ruang lingkup pekerjaan itu tidak berbeda dengan si BRR Natnias. Karena tantangannya juga karena tadi si menata itu bukan berarti arsipnya ada di sini, tapi termasuk narik gitu kan. Itu perbedaannya dengan proyek-proyek yang lain gitu kan, proyek-proyek yang lain gitu. Nah, sama jauhnya Mas, sama jauhnya. Di ujung Indonesia. Iya. Dan memang ya ini kalau kita sih namanya negara gitu ya, namanya negara. Tapi tetaplah ada satu sisi yang mungkin saya nggak tahu Pak Rudi masih ingat nggak. Jadi besok itu mau puasa, kan kena puasa nih. Bu Retno besok ke Aceh, mau puasa minggu pertama, hari pertama puasa. Padahal udah hampir puasa bareng keluarga, mau puasa tuh, karena teman-teman bisa bayangin puasa itu kan istilahnya me time-nya ini ya. Iya, sama keluarga. Tapi gitu. Harus berangkat gitu kan. Ya, namanya tanggung jawab gitu kan ya. Tapi tetap hati kecil itu mungkin yang saya tabrak itu mobilnya siapa ya? Jadi ketika di parkiran itu, ya kan? Saya pulang maghrib waktu itu. Di parkiran, itu tuh saya nabrak mobil. Parkiran kantor, Bu? Iya. Jadi saya ngegas, jebret, mobil tuh lewat.
Itu karena dapat info besok berangkat itu kali, Bu. Jadi Iya. pikirannya macam-macam gitu kan. Iya. Jadi saya itu di parkiran, burak gitu kan. Bentar, mobilnya Innovanya siapa? Eva ngerti nggak ya Pak? Lupa saya Bu Eva, Mbak Eva. Bukan. Satu sisi memang di jasa itu diasuransikan pada waktu itu. Jadi saya sudah minta maaf. Jadi kalau ini nanti asuransinya akan mengcover gitu kan. Jadi saya kayak pas maghrib. Makanya kalau kita salah satu ini maghrib itu enggak. Ya sunahnya jangan kemana-mana Bu ya. Ini, nah itu pas kita pulang ya itu salah satu pikiran ya enggak apa namanya. Jadi banyak hal Mas, banyak hal yang itu sudah mungkin menguras. Jadi air mata itu udah nggak ada. Saking keringnya, karena udah keringnya. Terkuras habis Bu ya. Saking keringnya. Karena kan makanya teman-teman ini kalau kita bicara mau tugas seberat apapun, masukin dulu di Aceh kalau misalnya ini gitu kan. Ditempa dulu Bu ya istilahnya. Tempa dulu misalnya, tapi itulah salah satu ini. Dan mungkin Bu Eva tahu gitu, salah satu ini adalah kita menghilangkan peran ibu di dalam keluarga itu. Peran ibu di dalam keluarga itu. Dan itu yang secara itu yang saya minta maaf ke keluarga. Karena satu sisi, tapi tetap bahwa ketika kita go ke Aceh, itu harus minta izin pasangan kita. Harus itu kan. Restu itu wajib gitu. Restu itu wajib. Nah, memang ada cerita, tapi mungkin nanti bisa itu di ini atau tidak. Iya. Wawan tahu enggak? Apa Bu? Jadi ketika di Aceh itu, mungkin anak saya yang paling kecil itu si Isan itu 5 tahun kalau nggak salah, 5 tahun. Kakaknya itu SMP, si Bella itu SMP. Bapaknya itu dipanggil bu gurunya. Gara-gara Bu? Gara-gara apa? Belanya itu nggak masuk sekolah. Hampir 1 minggu itu nggak masuk sekolah, padahal berangkat ke sekolah. Dari rumah tuh pamitnya ke sekolah? Berangkat ke sekolah. Alasannya ketika dipanggil bu gurunya, kenapa? Karena saya jagain adik di rumah, karena mamahnya di Aceh. Aduh, itu seorang ibu kena sekali itu. Itu yang saya tidak bisa memaafkan saya. Satu sisi saya kehilangan momen kebersamaan tadi. Tapi itulah konsekuensi tanggung jawab pekerjaan gitu, Mas. Itu. Waktu itu belum ada HP yang dengan mudah. Ada sih, tapi masih jarang banget. Belum bisa video call juga zaman itu ya. Nggak bisa. Itulah perih hati, perih ininya di situ. Air matanya udah nggak ada, Mas Awan. Air matanya nggak ada. Karena yang namanya pekerjaan jasa kearsipan tuh itu. Kalau nggak ini omelin. Gimana? Kan pemberi jasa itu berwenang penuh. Iya. Berwenang penuh gitu kan, nggak peduli. Iya, gitu kan. Betul. Itulah itu sisi lain. Dan mungkin tentu teman-teman yang di Aceh ini tentu juga punya cerita gitu kan, meninggalkan keluarganya. Kalau saya kan masih ada 1 minggu bisa pulang gitu. Atau 2 minggu paling lama gitu bisa pulang gitu. Tapi kalau teman-teman korlap itu nggak bisa. Paling kalau nggak salah 1 bulan baru boleh pulang. Misalnya Pak Mitro, Pak ini 1 bulan baru pulang. Itu pun nggak lama Bu ya? Hah? Itu pun nggak lama. Nggak lama. Lu gimana pekerjaannya? Harus laporan. Makanya ada juk, masih Pak. Apa Bu? Juknya tahu nggak? Apa Bu? Karena jarang pulang. Kalau ada yang putih-putih lewat, itu udah
sebentar, itu tuh sapi. Bukan. Jadi kalau ada yang lewat, jadi joke-nya itu, maksudnya itu karena apa namanya, yaitu salah satu pengorbanan teman-teman di sini itu. Tentu teman-teman yang teamwork kita pun maaf, mungkin juga ada yang sudah keluarga. Iya. Dan kita hurus gitu kan. Mungkin rasanya juga sama lah. Iya, apalagi untuk yang 90-an orang tadi. Iya. Ya. Dan nggak mungkin kan mereka single semua. Ada yang single, tapi ada juga yang mungkin sudah berkeluarga. Tapi di dalam perikatan tadi kan memang ya sampai selesai. Ya, biasanya selesai mereka dulu. sampai project selesai gitu. Nah itulah apa namanya, suka dukanya ketika mendapatkan pekerjaan di ini. Tantangannya itu banyak karena beda gitu. Kalau yang lain-lain itu kan misalnya nata arsipnya di mana? Oh, satu ruangan ini berapa meter linear. Kita bisa tahu misalnya kita kirim 10 akan selesai dalam misalnya 2 bulan. Sebulan berikutnya verifikasi penghalusan data gitu kan. Nah kalau ini makhluknya itu bertebaran. Udah bertebaran jumlahnya Jadi besar. salah satunya makanya itunya adalah penarikan tadi. Iya, uniknya iya. itu di situ, uniknya. Nah, kemungkinan masih ada beberapa yang mungkin masih ada di Karena saking banyak bisa tadi, ya. dimungkinkan. Kalau lihat data yang ada itu kan banyak. Kalau kita bicara berapa ribu satker gitu kan, kalau yang sudah teman-teman ini. Nah, mungkin usaha-usaha yang kemarin teman-teman lakukan itu bisa dilakukan verifikasi gitu kan, karena memang di layanan kita ini, nah berapa persen yang hasil yang kemarin sudah kita lakukan gitu kan untuk dilayankan kepada pengguna, tetapi ya ini memang spesial gitu kan kalau kita bicara rehab rekon di aspek mana gitu kan, aspek mana. Tapi memang keunikannya tadi, uniknya tadi adalah kita agak cepat melakukan itu karena si arsip yang tercipta itu kan dia sudah memberkas dalam satu kesatuan pengadaan. Betul. Dari mulai ini sampai serah terima begitu. Jadi ketika input datanya pun kan item tetap muncul di situ. Tetap muncul. Karena apa? Karena ketika kita menata arsip BRI Nias itu adalah kita juga mensupport kepentingan BPK. Oh, Kita kan diaudit berjalan gitu. Satu sisi pas ditata, satu sisi BPK juga membutuhkan data ASI dokumen itu. Nah itu yang sering kadang dokumennya di mana? Oh masih di ruangan pemeriksaan gitu kan. Jadi keberadaan kita itu support juga. Berjalannya paralel berarti, Bu? Paralel. Itu salah satu yang mungkin salah satu sisi yang itu bisa mendukung di BRR ketika itu dilakukan pemeriksaan gitu kan. Iya. Karena pas kita juga menata gitu ya, karena kalau tidak ketika salah satu item dari dokumen dari arsip itu tidak ada, wah itu kena bisa masuk. Iya. Bisa masuk itu Iya. dan kita pernah itu ketika kita pas balik Jakarta Bruno, kenapa itu tidak ada BAST-nya? Kenapa dalam satu dokumen itu BAST yang paling bawahnya malah hilang? paling bawahnya nggak ada, kalau nggak nanti bisa masuk. Iya. Kan itu sedang gitu. Nah mungkin ada tapi mungkin belum dimasukkan. Iya, belum ditata. Nah itulah yang banyak hal lah yang mungkin teman-teman di sini jadinya yang dilihat ada yang di provinsi, ada yang di BAST maupun di Bako ini gitu kan. Okay. Nah memang yang ini adalah di sisi humas ya. Waktu itu sih memang kita ngejar ininya ya, infrastruktur gitu kan, jalan, jembatan, rumah gitu kan, bangun itu gitu. Tapi yang fasilitatifnya ini ya, yang mungkin ini termasuk kan waktu itu Pak Kuntoro misalnya apa gitu kan, banyak hal yang moga-moga sih masih karena kan di situ juga tadi karena heterogen tadi kita nggak tahu, mungkin ada data yang memang ini yang harusnya masuk gitu kan gitu. Berarti karena tadi fokusnya ke substansi, mungkin ada beberapa yang arsip yang fasilitatif ini yang ini Bu ya, yang karena keluput mungkin. Itu di sektor 1. Di sektor 1.
di sektor 1 itu kan termasuk di situ satuan anti korupsi kan. Di situ ada SAK gitu kan, yang ini termasuk di situ Pak di sekretariatnya, anunya BRR Pak kan. Teguh Kamaruzzaman. Iya, di situ tuh kelompok 1. Kelompok 1 itu yang sifatnya spot gitu kan. Nah, kalau yang lain kan dia di lapangan Iya, kan, di lapangan. rehab rekonnya gitu. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Oke Bu, tadi kan kita tahu bahwa ya tadi off the record Bu ya, kalau misalnya seandainya nanti Ibu pengen ditayangkan, kita tayangkan yang Enggak, nanti diambil apa aja, nanti bisa di ini. nanti kalau memang gitu kita tanya Ibu dulu ya. Intinya sih bahwa tanggung jawab itu karena kita sebagai ya namanya yang sudah pilihan kita di ini kan, tentu banyak hal lah yang mungkin saya kalau bisa nolak, tapi kan tidak bisa, gitu kan, tidak bisa. Nah itu kondisi yang ada gitu kan. Jadi banyak hal mungkin kalau ini mungkin teman-teman tahu Mbak Eva itu kan dulu tinggalnya juga dekat dengan saya, Pak Ikhwan itu tentu tahu ininya. Jadi Wawan kalau masak nasi pakai apa? Saat ini Bu, pakai rice cooker. Teman-teman pakai rice cooker? Iya. Dulu tuh saya nggak pakai rice cooker. Jadi di pakai aron dulu, di awal aron di kompor, terus baru di Magicom ya. Iya. Ya karena di sini sudah tidak ada ibu. Jadi itulah saya belikan yang bisa langsung masak dan langsung jadi. Jadi tinggal suami tinggal ini kan, tinggal naruh. Itu salah satu ridhonya kita bekerja itu adalah ridho suami, gitu. Dan itu sebenarnya berat Mbak, sebenarnya berat sekali. Tapi ya itulah kondisi. Nah, Wawan mungkin ini ya. Kalau minggu kemana Bu Retno? Nah, ini dia. Senam tadi Bu ya? Senam. Kalau enggak ke pantai, bisa teriak. Ya, tapi karena waktu itu di sini nggak ada Indomaret. Iya, walaupun belum ada. Mau kemana nggak ada, gitu kan. Paling ke pantai terus jalan pagi tadi, ke Belang Padang tadi kalau misalnya ini, gitu. Iya. Ini Bu, tadi kan kita tahu bahwa bukan cuma Ibu, mungkin semua tim yang lain juga ada yang masing-masing pengorbanannya sendiri-sendiri yang kita nggak tahu ya di balik layar itu. Kalau kisah yang mungkin cerita atau apapun yang menarik yang sampai sekarang masih berkesan selama bertugas dalam penataan arsip BRR itu apa Bu? Ada nggak yang masih inget? Wah ini paling ini nih gitu, paling Ibu inget gitu. Iya, gini Mas Wawan. Jadi dimanapun pusat jasa itu kan unik ya. Pada waktu itu apa namanya, menata ya jasa kearsipan lah, menyelesaikan masalah tidak dengan masalah gitu kan. Apa ininya pegadaian. Menyelesaikan masalah tidak dengan masalah. Tapi intinya bahwa hal yang bisa kita ambil di situ kita pembelajaran tadi Mas, pembelajaran bahwa di dalam pekerjaan itu tuh nggak semuanya itu seperti mau kita gitu. Teman-teman mungkin tidak. Kalau rapat evaluasi itu kan sopan-sopan kan? Iya. Nggak pernah. Saya tanya deh di Republik ini. Kalau evaluasi kan sopan tuh. Coba tanya di Dewi, mungkin Mbak Dewi tahu kali. Bang Alek mungkin. Ketika evaluasi BRR. Saya bisa dikata-katain. Karena dia yang membayar kita. Gitu. Makanya salah satu hal yang kita ini adalah dimanapun kita berada, itu adalah profesionalisme tadi, Mas. Profesionalismenya itu tidak tiba-tiba datang. Itu dia butuh proses. Untuk mendapatkan itu butuh proses. Itu yang kita ambil hikmahnya. Dimanapun, ada yang pemberi jaya itu baik gitu kan. Kita kan
menata juga Kemlu. Iya. Kemlu. Kalau itu memang di ruangan, di apa namanya, dijen-dijennya, nyebar juga. Tapi di ruangan, di ruangan, gitu kan. Nah, kalau untung itu kita tuh ada masih amplop, ininya dolar. Nah, berapa dolar itu kiriman dari mana gitu kan? Apa London, apa mana gitu? Pak, ini Pak, gitu kan? Nah itu apa namanya? Ini salah satu ininya aja, untuk intermezzonya aja, bahwa di dalam penataan itu banyak hal yang kita peroleh gitu kan, banyak hal yang kita peroleh. Mungkin salah satunya juga aset, sertifikat misalnya atau apa gitu. Pernah kita membantu untuk menata, masalah di Menpan atau apa itu, ada sertifikat ketemu di situ. Masalah Pak Soleh atau apa waktu itu menata di Menpan. Jadi dimanapun teman-teman berada, salah satu ini adalah kita itu harus profesional. Walaupun profesional itu dibayar dengan mahal. Rasanya kalau bisa cerita, hati ini bisa teriris-iris. Kalian bisa bayangkan, misalnya masih punya anak kecil, tapi kan kita sudah berini bahwa kita itu dimanapun ditempatkan, konsekuensi gitu kan. Itu ditelan aja, udah ditelan gitu. Itu yang membuat kita ambil hikmahnya itu adalah kita bisa mendapatkan pembelajaran di situ. Bagaimana sih menata arsip? Cuma teman-teman mungkin nggak ini, kalau ini nata satu lantai misalnya, lantai gitu. Jadi profesional itu tidak tiba-tiba, tidak, mungkin ada juga sih yang pinter gitu bisa ini gitu kan. Tapi profesional itu ya dia mendapatkan seiring dengan proses, dengan luka-luka yang ada. Dengan luka-luka yang ada. Nggak bisa instan. Maaf, mungkin juga perhatian ke istrinya nanti bisa agak berkurang, waktunya karena sama keluarga berkurang. Mas Wawan capek gitu kan, pulang ini habis menata, biasa halo sayang, ini ndak ada sayangnya gitu. Tinggal halunya aja Bu ya. itu salah satunya Mas Wawan dan teman-teman. Jadi banyak hal lah kalau apa namanya, apalagi di lapangan gitu, apalagi dengan yang tadi Mas Wawan tadi sampaikan, budaya tadi kan memang berbeda, apalagi kita meng-hire seluruh Indonesia. Jadi si tim tadi itu bisa ada dari Boyolali, ada dari Jogja, ada yang Sleman, ada yang Medan, ada yang dari mana gitu kan. Lebih heterogen lagi, Bu. Lebih heterogen lagi. Mungkin ada yang belum pernah naik pesawat, ada yang lulusan arsip tapi belum pernah mengimplementasikan gitu kan. Banyak hal gitu. Tapi sekali lagi ya kita ambil hikmahnya di situ, dimanapun tempatnya, karena ketika kita dimanapun ini, bahwa itu adalah ibadah kita. Walaupun ibadah kita mohon ampun dengan pasangan kita, itu wajib, itu harus dosa ketika kita itu tidak ini. Jadi si pasangan kita ini kita harus mohon maaf. Nah gimana? Yang seharusnya menyiapkan makanan tidak, coba Mas Wawan bayangkan gitu kan. Itu dari sisi seorang ibu sih nggak boleh juga. Makanya sebenarnya laki-laki dan perempuan itu harus apa sama, harus apa, kesetaraan. tetap berbeda gitu. Tapi tetap ada ini, ketika kita sebagai perempuan tapi juga sebagai ibu, kita juga bekerja, gitu kan? Harus menyeimbangkan antara semua itu, Bu ya. Nah, tapi itulah idealnya kan seperti itu, Mas Wawan. Tapi kan ya kita berusaha untuk menuju ke sana gitu. Balik lagi konsekuensi pekerjaan tadi, ada yang nggak bisa kita tolak juga, Bu ya. Profesionalisme menuntut ada hal-hal yang mungkin kita korbankan untuk hal itu mungkin, Bu ya. Itu salah satunya lah. Itu salah satu yang saya tentu ada andil, saya itu berdosa, Mas. Berdosa ke anak-anak gitu. Jadi ya kecuali misalnya kan tentu beda ketika anak-anak sudah dewasa, sudah besar. Ketika anak-anak itu kecil, itu kan tetap masih peran bapak ibu itu
ada di sana, Iya. tapi kita tidak ada. Tentu Mas Wawan bisa bayangkan lah. Dan tempatnya jauh, gitu kan. Dan banyak hal lah kalau ini, makanya BAST ini kemudian dilanjutkan oleh teman-teman. Itulah ceritanya. Jadi memang itu menguras air mata untuk untuk posisi berada di sini, gitu. Untuk berada di sini. Misalnya kalau kita bicara itu pengorbanan, kalau saya melihatnya itu adalah ibadah kita. Tentu dengan catatan bahwa pasangan kita yang memahami itu Dan merestui. harus. Karena kalau nggak jadi. Iya. Ya berarti harus resign dong. Iya, Kalau misalnya iya. harusnya seperti itu. Itulah Iya. konsekuensi Iya. di dalam ketika kita mengabdi di Republik ini, gitu kan. Iya. Terakhir Bu, Ya. karena kita seperti Ibu sampaikan tadi bahwa teman-teman BAST ini yang meneruskan Ya. pekerjaan dari teman-teman Pusjas saat itu. Iya. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada kita, khususnya saya pribadi mungkin, kemudian teman-teman arsiparis lainnya yang ada di sini dalam mengelola arsip ini, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan? Ya, jadi dimanapun teman-teman berada, di unit manapun, itu intinya adalah profesionalisme tadi, Mas Wawan. Jadi profesionalisme itu ketika kita bicara kok arsip itu di BAST ya, tentu kan ada seperti tadi pertanyaannya Mas Wawan tadi. Iya. Kenapa sih arsip BRR ada di sini? Iya. Maaf, waktu itu mau dibawa ke Jakarta, waktu itu mau dibawa ke sana, tapi kan ini kan ada ini dengan pimpinan ya, maksudnya udah kesepakatan ini, akhirnya itulah arsipnya ada. Lahirlah BAST. Ada di sini gitu kan. Nah, mau di unit mana gitu ya, yang penting bahwa kita itu ya tadi, kalau kita bicara profesional tadi, berarti kita memahami tugas dan fungsi kita gitu kan, memahami tugas dan fungsi kita, kemudian dimanapun teman-teman itu berada, menata arsip itu jangan sentuh arsipnya dulu sebelum kita memahami body dari pencipta itu, body yang menciptakan itu, gitu. Nah mungkin kalau kita bicara BRR ini unik juga, Mas. Karena apa? Heterogen tadi. Sangat heterogen. Saya pernah ke Ragunan itu salah satu satker dulu di lembaga sandi atau apa ya. Waktu itu ada sandi, ada kalau nggak salah. Saya pernah di sana, mungkin dari sisi ininya historicalnya si BR, karena kan banyak dari teman-teman, ada Kementerian Keuangan, dia bagian dari itu gitu kan, ada dari Miniaturnya Indonesia lah ya pokoknya. iya, termasuk teman-teman dari swasta ya, istilahnya yang direkrut oleh Pak Kuntoro gitu kan. Nah tapi kan untuk memahami si arsip itu dengan durasi yang hanya terbatas tadi, kelahirannya tadi sampai ketiadaannya tadi, itu kan makanya arsip masuk di situ. Terlepas mungkin kekurang sempurnaan di dalam penataan, nah itulah nanti teman-teman yang akan melanjutkan untuk menjadi istilahnya bahwa arsip rehab rekon kita ini kan menjadi pembelajaran. Oh iya, kenapa sih ada BRR? Berarti kan ada ceritanya. Rehab rekonnya dilakukan berapa sih? Ada berapa? Itu kalau teman-teman mungkin kemudian akan melakukan kajian atau tulisan begitu, itu bisa dengan arsip, bisa mungkin dari satu sisi lah. Kenapa sih di BRR itu ada deputi bidang agama kan? Itu kan ada ceritanya, dan arsipnya ada gitu, dan teman-teman selain, jadi intinya bahwa hasanah memori kita terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi Natnias ini, itulah yang bicara pasca tsunami tadi. Si negara ini melakukan itu. Buktinya di mana? Adalah di arsip. Nah makanya teman-teman ketika
melakukan penataan itu, pahami BRR itu kayak apa, kompleksitasnya, dan mungkin nanti dari teman-teman yang sudah ini menjadi tahu, oh ternyata masih ada arsip yang masih ada. Itu sangat dimungkinkan. Karena apa? Karena penyelamatan kita waktu itu adalah di titik-titik dulu, titik-titik terbesar dulu, dari berapa regional gitu kan, ada regional 1 sampai berapa itulah yang diselamatkan gitu. Dan penyelamatan itu kan di satker-satker tadi, satker-satker yang ditunjuk oleh BRR gitu. Jadi mungkin masih ada yang kebawa satkernya atau pimpinan satkernya, kita bisa dimungkinkan itu. Jadi pesannya ke teman-teman, itulah keberadaan BAST di awal gitu kan. Mungkin tadi ada lihat kepala baliknya gitu, itu ada ceritanya gitu kan, suka dukanya juga di situ gitu. Nah memang sekali lagi pisau analisis itu bisa tajam kalau intinya teman-teman tuh harus memahami fungsi BRR Natnias itu. Dan tentu di dalam ketika kita memberikan layanan publik tadi, memang tidak bisa lepas dari ketentuan yang ada. Jadi ketika kita membuat daftar arsipnya harus seperti apa, mungkin pada waktu itu saya lupa ingat apakah sudah sesuai atau ini, itulah yang nanti teman-teman akan meningkatkan kualitas lah, meningkatkan kualitas gitu. Tetapi arsip yang sudah ada di sini itu dialah yang sudah bisa menceritakan posisi apa sih yang sudah dilakukan oleh negara kita itu untuk rehab rekon pasca tsunami. Saya pikir itu, dan memang saya nggak tahu mungkin waktu itu teman-teman ada di mana gitu ya, tapi ceritanya mungkin banyak teman-teman dari Aceh itu ya lulusan dokter gitu, dokter hewan, ada ini yang kita rekrut dan memahami arsip ya. Memang ya itu mereka juga berproses, semuanya dari 129 pasukan dari Jakarta dan dari Aceh ini, dia juga sekaligus pembelajaran gitu. Makanya di situ dilakukan weekly evaluasi, ya begitulah, untuk mengurangi hal-hal yang paling tidak kalau itu terjadi ketidaksesuaian. Mungkin itu sih. Oke, Bu. Jadi ceritanya seperti itu. Emosional ya, Bu, sebenarnya ceritanya. Oke, sahabat arsip, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini, karena kalau mau kita gali lagi, saya rasa ini kita bisa sambil ngopi di warkop ini belum selesai juga kayak gitu. Karena masih banyak cerita-cerita dari Bu Retno, dari tokoh-tokoh yang lain seperti Pak Rudi dan lain-lain, yang mungkin kalau kita gali itu akan menambah puzzle-puzzle cerita dari arsip BRR itu sendiri seperti itu. Oke, sekian dari kami Balai Arsip Stasiun Tsunami. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam podcast Balai Arsip Stasiun Tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Podbas, podcast Balai Arsip Statis dan Tsunami.